Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa salaf ittiba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di kajian rutin pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, yaitu tentang akidah, salah satu usul, pondasi dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Quran adalah firman Allah dan bukanlah makhluk. Kemarin kita bawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal itu, juga ucapan para ulama-ulama salaf yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ini akan dibahas lagi setelah pembahasan tentang iman terhadap ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini model penulisan dari Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, beliau membubuhkan pembahasan tentang mengimani ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan berada di tengah-tengah pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah. Jadi nanti kita akan bahas lagi tentang Al-Qur'an kalamullah secara lebih terperinci lagi. Tapi sebelum itu, sebagaimana tadi kita sampaikan, di sini beliau akan membahas tentang al-imanu bi ru'yatillahi azza wajal, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Qala al-Imam rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnahnya, kata beliau, wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihah. Termasuk di antara Ushulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah adalah mengimani ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan melihatnya Allah atau dilihatnya Allah di akhirat, yaitu orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Yunus ayat yang ke-26, Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat, wa ziyadah, dan bonus. Mereka akan mendapatkan bonus. Wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadatal madhkurata fil ayah bi annaha ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sendiri firman Allah dalam surah Yunus ayat 26 ini, yang dimaksud ziyadah, bonus, adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Azza wa Jalla,
Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna kata Nabi SAW adalah al-jannah, surga. Sedangkan waziyada, bonusnya, tambahannya adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana datang riwayat dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian dalil berikutnya tentang ru'yatullah, dilihatnya Allah pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman, yaitu surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 sampai 23. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka, yaitu orang-orang beriman, wajah-wajah mereka di hari itu, yaitu di hari kiamat, nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan wajah orang beriman, kemudian ayat setelahnya melihat Allah. Berarti tidak ada makna lain kecuali mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Karena Allah menyebutkan wajah di ayat sebelumnya. Ini berbeda dengan tafsirannya orang-orang yang menolak Allah dilihat di akhirat. Seperti misalnya kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat. Atau mereka meyakini Allah dilihat di akhirat min ghairi jihah, tapi tanpa arah. Beda sama Jahmiyah, beda sama Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah sama Mu'tazilah mereka tegas, Allah tidak dilihat oleh orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Maksud daripada ayat ini adalah bukan melihat dengan mata kepala, namun melihat dengan mata hati, kata mereka. Sedangkan Asy'ariyah, mereka menetapkan Allah dilihat di akhirat. Namun kata mereka, min ghairi jihah, tanpa arah. Makanya kaum Asy'ariyah disebut oleh para ulama sebagai mukhannathul Mu'tazilah, bancinya Mu'tazilah. Ya, karena mereka tidak gentle seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah tegas, ya, sesat sekalian sesat, mengatakan Allah tidak dilihat. Namun kalau Asy'ariyah ini masih agak kebanci-bancian. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain yang berkaitan dengan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mutaffifin di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Maksudnya orang-orang kafir ini mereka terhalangi, terhijabi dari Rabb mereka. Artinya mereka terhalangi, tidak bisa melihat Rabb mereka. Maka kalau orang-orang kafir mereka terhijabi, yakni tidak bisa melihat Rabb mereka, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan kebalikannya. Berarti orang-orang beriman itu tidak terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sama-sama tidak bisa melihat Allah, orang mukmin nggak bisa melihat Allah, orang kafir juga tidak bisa melihat Allah, terhalangi dari melihat Allah, maka nggak ada manfaatnya ini ayatnya, nggak ada istimewanya Allah, nggak ada jeleknya orang-orang kafir ketika dikatakan bahwa mereka tidak melihat Allah. Apa bedanya dengan orang beriman? Ya, kalau gitu apa bedanya sama orang beriman? Orang beriman juga nggak melihat Allah, kata mereka. Maka ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat atau terhalangi dari orang-orang kafir. Kebalikannya, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjut ke dalil berikutnya tentang ru'yatullah, dilihatnya Allah pada hari kiamat oleh orang-orang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, sesungguhnya kalian kelak benar-benar akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya.
Di sini Nabi SAW menegaskan bahwa kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Dalam riwayat yang lain, kama tarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Semua orang dimanapun tempatnya, ketika ada bulan muncul, dia bisa melihat tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus berdesak-desakan. Ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama adalah Allah benar-benar dilihat. Karena Nabi menyamakan antara melihat Allah dengan melihat rembulan. Kita bisa melihat rembulan, maka kelak di hari kiamat kita juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah yaitu penegasan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa Allah dilihat sebagaimana bulan dilihat. Dan kita tahu bulan dilihat dengan mengarah ke arah atas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan arah atas. Ini membantah akidahnya Asy'ariyah yang mereka mengatakan Allah dilihat tapi tanpa arah. Ini mukhannathul Mu'tazilah, bancinya Mu'tazilah. Ini terbantahkan dengan hadis yang barusan kita baca. Kata Syekh Muhammad ibn Said Ruslan, wa ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah ahaditsuha mutawatirah. Ru'yatullah, orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu hadis-hadisnya mutawatir, yakni diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Hadis ahad saja yang hanya diriwayatkan oleh segelintir sahabat, apabila itu sahih, benar-benar sahih dari Nabi SAW, maka bisa dijadikan sebagai pijakan akidah. Bisa dijadikan sebagai pijakan akidah, apalagi kalau hadisnya mutawatir. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak para sahabat-sahabat Nabi. Maka sungguh menakjubkan, sungguh aneh. Kok bisa ahlul bid'ah menolak kalau orang-orang beriman melihat Allah di hari kiamat kelak, sedangkan hadisnya mutawatir. Kama nassa alaihi jam'un minal ulama kal hafidh wa ghairihi rahimahumullahu ta'ala. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh banyak di antara para ulama seperti al-hafidh. Ya, wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan tentang kalamullah. Itu tadi tentang ru'yatullah. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau memang dirasa perlu, kita akan tambahkan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dari referensi yang lain. Ya, namun di sini kita kembali membahas tentang Al-Quran kalamullah. Kata beliau, Al-Qur'anu min kalamillah. Al-Quran termasuk di antara firman Allah. Wa kalamullahi sifatun min sifatih. Dan kalamullah itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa innallah wasafal Qur'ana bi annahu kalamuhu wa annahu munazzalun fatasdiqu dzalika minal imani billahi jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai kalamnya. Di dalam banyak ayat sebagaimana disebutkan di sini, salah satu dalil yang menunjukkan Al-Qur'an adalah kalamullah yaitu Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kata Allah, apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungi dia sehingga sampai dia mendengar kalamullah. Maksudnya mendengarkan Al-Quran. Karena yang turun kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Allah sendiri yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamnya, firmannya. Dan namanya kalam, namanya firman, ucapan, itu adalah sifat dari yang mengucapkannya. Bukan makhluk, bukan ciptaannya. Allah tegaskan bahwa Al-Quran diturunkan. Maka membenarkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, itu termasuk bagian dari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan permasalahan ikhtilaf yang seorang mungkin boleh beriman kalau Al-Quran kalamullah dan juga boleh kalau tidak beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tidak. Ini adalah perkara rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Di antara hal-hal yang perlu atau yang harus diimani oleh seorang muslim tentang keimanannya kepada Allah, yaitu Allah berbicara. Allah berbicara dengan suara yang didengar. Di antaranya suara Allah, di antara pembicaraan Allah adalah Al-Quran.
Wa kadzal Qur'anu munazzal. Demikian juga Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan. Ai min indillah. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini diturunkan. Fanassallahu rabbul alamin ala tanzilihi. Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan olehnya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan di dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Lanjut lagi kata Syekh Muhammad Said Ruslan, "Fal Qur'anu kalamullah." Al-Qur'an adalah kalamullah takallama bihi haqiqatan. Allah berbicara, Al-Qur'an itu adalah pembicaraan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah benar-benar berbicara di situ. Munazzalun min ladunhu jalla wa ala. Kemudian diturunkan dari sisinya jalla wa ala. Ghairu makhluk. Dan Al-Quran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ay laisa min makhluqatillahi allati khalaqaha. Bukan termasuk makhluk Allah yang diciptakan sama Allah azza wa jalla. Bukan. Ya, Al-Quran adalah sifat. Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalam adalah sifat. Namanya sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada yang disifati. Tidak bisa terpisah. Ya, tidak bisa terpisahkan dari yang disifati. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 54, kata Allah, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah, hanya Allah lah yang menciptakan dan yang memerintahkan. Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Kita tahu penciptaan, ya, makhluk itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan perintah. Nah, di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman-firmannya. Allah memerintahkan melalui firman-firmannya. Allah memerintahkan ya kepada Nabi Musa dan Harun untuk pergi kepada Nabi Musa, untuk pergi kepada Fir'aun. Allah mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ini perintah dari Allah. Dan perintah Allah adalah kalamnya, ucapannya, pembicaraannya. Ya, maka dibedakan sama Allah dalam surat Al-A'raf tadi, al-khalqu itu ciptaan, sedangkan al-amru itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara al-Imam Ahmad rahimahullah fi ma'ridi hadithihi 'anil imani bi kitabillah ya jalla wa ala wa annahu ghairu makhluqin fi usulis sunnah ala lahul khalqu wal amru. Al-Imam Ahmad menegaskan di dalam kitab ini, dalam kitab Usulus Sunnah, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk. Kita lanjut lagi, kata Syekh Muhammad ibn Said Ruslan, wal kalamu sifatul mutakallim. Namanya kalam, ucapan, itu adalah sifat dari yang mengucapkan. Wal makhluku maf'ulun lil khaliq, ba'inun minhu, kal masnu' ba'inun minas sani'. Sedangkan kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka berarti terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada seorang yang menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, membuat suatu karya. Ada misalnya tukang kayu. Ya, tukang kayu membuat meja ini. Ini meja ini terbuat dari kayu. Ada seorang tukang kayu membuat meja ini. Maka meja ini bukan tukang kayu. Karena ini adalah hasil kreasinya, hasil karyanya. Maka demikian juga dengan sifat Allah, dengan kalamullah, itu bukan sesuatu yang diciptakan sama Allah subhanahu wa ta'ala, namun itu adalah sifat dari yang mengucapkannya, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak terpisah dari Allah azza wa jalla. Ibarat pernah kita ilustrasikan, gelas ini warnanya diantara sifatnya adalah dia keras. Ya, diantara sifatnya itu dia keras dan mudah pecah. Itu sifatnya gelas ini. Ya, ini diantara sifatnya gelas itu. Apakah bisa kita mengeluarkan sifat itu dari gelas ini?
kita memisahkan sifat kerasnya gelas ini, kita pisahkan, itu nggak bisa. Karena itu sudah menjadi satu kesatuan dengan gelas ini. Demikian juga gelas ini memiliki sifat pecah. Kalau dijatuhkan dia pecah. Apakah bisa kita mengeluarkan sifat pecahnya sehingga ketika dijatuhkan dia nggak pecah lagi? Ini ya tidak bisa. Karena namanya sifat itu sesuatu yang melekat pada yang disifati. Ya, berbeda dengan makhluk ciptaan, itu memang sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda dengan penciptanya. Manusia ciptaan Allah, maka berarti manusia bukan Allah, Allah bukan manusia, sesuatu yang terpisah. Fal Qur'anu kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada'a ay anna ibtida'a tanzilihi minallahi jalla wa ala la min Jibril wala min ghairihi fa Jibrilu nazilun bihi min indillahi rabbil alamin. Kata beliau, minhu bada'a. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan Allah yang memulai Al-Quran itu. Maksudnya adalah awal mula diturunkannya Al-Quran adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Jibril, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dari Jibril. Jibril hanya menurunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditugaskan hanya untuk menurunkan dari sisi Allah azza wa jalla. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang Al-Quran itu kalamullah, sejak kapan Al-Quran itu ada? Bukankah Al-Quran itu baru ada ketika zaman Nabi Muhammad SAW? Maka kalau baru ada ketika zaman Nabi Muhammad, berarti sebelumnya nggak ada. Iya, maka kalau baru ada di zaman Nabi Muhammad Al-Quran ini, berarti itu sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Namanya sesuatu yang baru, yakni yang sebelumnya belum ada, kemudian ada, itu berarti diciptakan. Nah, ini syubhat dari sebagian orang. Ya, saya ulangi syubhatnya. Ada sebagian orang yang kekeh mengatakan Al-Quran itu makhluk dengan hujjah bahwasanya Al-Quran kata mereka baru ada ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran nggak ada di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, adanya Taurat, adanya Injil. Demikian juga Injil baru ada di zamannya Isa. Taurat baru ada di zamannya Musa. Sebelumnya nggak ada Taurat. Di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim nggak ada Taurat. Baru ada di zaman Nabi Musa. Maka, kata mereka, yang namanya sesuatu yang baru ada di zaman tersebut, yang sebelumnya belum ada, itu disebut diciptakan. Karena hadis baru terjadi ketika itu. Sedangkan Allah itu qadim katanya. Allah itu sudah ada sejak azali. Ya, maka dibantah oleh para ulama dengan istilah tasalsul al-hawadith. Tidak masalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang ada sesuatu yang baru di dalam dirinya. Tidak menunjukkan bahwa Allah ketika kemasukan yang baru, maka berarti Allah ini makhluk. Tidak. Kenapa Anda mempersyaratkan Allah itu nggak boleh kemasukan yang baru sama sekali? Tidak boleh ada sesuatu yang baru yang menempel pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ketika berbicara tentang Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, itu baru. Maka nggak boleh Allah itu kemasukan sesuatu yang baru. Nggak boleh. Maka mereka mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Al-Quran itu semuanya sudah ada sejak zaman azali. Namun Nabi SAW yang mengungkapkan Al-Quran tersebut dari bahasa Allah, dari kalamullah yang nafsi, yang sudah ada sejak dahulu. Kemudian diolah sama Nabi Muhammad SAW. Maka ini, Al-Quran ini adalah ucapannya Nabi yang didapatkan dari firman Allah nafsi, bisikan hatinya Allah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Wallahu a'lam, antum paham apa enggak urusan ana. Yang penting ini sesat. Ya, yang penting ini adalah keyakinan yang sesat. Yaitu mempersyaratkan Allah enggak boleh kemasukan yang baru. Ini adalah keyakinan yang batil. Untuk memudahkan pemahaman jamaah, sifat kalam, kata para ulama, di satu sisi sifat kalam ini masuk dalam kategori sifat dzatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah dan sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak azali bersamaan dengan Allah dan tidak akan pernah lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Maka semua sifat-sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah ini senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah itu punya sifat wajah. Maka wajah ini maka Allah tersifati dengan wajah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Sejak azali. Dan senantiasa Allah tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Tidak pernah lepas dari sifat tersebut. Allah punya sifat kedua tangan. Allah memiliki sifat al-ulu. Allah itu tinggi. Sejak dahulu Allah sudah tinggi, sejak azali. Dan senantiasa tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lepas sifat tersebut dari Allah. Ini namanya dzatiyah. Sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebut dengan dzatiyah. Kemudian yang kedua, ada namanya sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yaitu sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah berkehendak, maka dia tersifati dengan sifat tersebut. Seperti misalnya Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia itu terkait dengan kehendaknya Allah, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Ya, ketika Allah turun, maka dia tersifati dengan turun. Tapi ketika Allah tidak turun, maka dia tidak tersifati dengan turun. Sesuai dengan kehendaknya dia. Kemudian juga Allah istawa alal arsh. Allah beristiwa, bertahta, bersinggasana di atas arsy-Nya. Itu juga termasuk sifat fi'liyah, karena tergantung dengan kehendak Allah. Kapan Allah istiwa? Yaitu ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Sebagaimana datang dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Maka Allah beristiwa ketika selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat fi'liyah juga adalah sifat ghadab, murka. Kapan Allah murka? Tidak setiap saat. Allah murka ketika ada hambanya yang berbuat maksiat. Allah murka ketika ada hambanya yang istihza dan lain sebagainya. Demikian juga di antara sifat fi'liyah adalah mahabbah. Allah cinta. Kapan Allah cinta? Ketika ada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Ketika ada hambanya yang beribadah kepadanya, maka Allah tersifati dengan sifat cinta. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua sifat-sifat fi'liyah itu disebut oleh para ulama dengan sifat yang qadimun nau' hadithul ahad. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan qadimun nau' hadithul ahad. Yaitu sifat-sifat fi'liyah tadi, Allah sudah memiliki kemampuan terhadap sifat-sifat tersebut sejak azali, sejak qadim. Allah sudah mampu untuk murka. Allah sudah mampu untuk mencintai. Allah sudah mampu untuk istiwa. Allah sudah mampu untuk berbicara. Allah sudah mampu untuk mengampuni, merahmati, dan lain sebagainya. Semuanya sudah Allah punya kemampuan, punya ability untuk itu semuanya. Cuman kapan teknis pelaksanaannya, ini tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tarik ini dalam pembahasan tentang kalamullah, maka kalamullah ini qadimun nau' hadithul ahad. Allah sudah punya kemampuan berbicara sejak azali, sejak qadim. Allah sudah mampu untuk berbicara. Namun kapan Allah berbicara, terserah Allah. Tergantung waktu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki waktu-waktu untuk berbicara, Allah berbicara fa'alul lima yurid. Allah berbicara kepada Nabi Adam ketika zamannya Nabi Adam. Allah berbicara kepada Nabi Musa ketika waktunya zamannya Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi Isa ketika zamannya Nabi Isa. Dan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan Al-Qur'annya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak menunjukkan bahwa pembicaraan Allah menjadi makhluk dengan alasan karena baru ada di zaman tersebut. Tidak. Ingat, Allah sudah mampu berbicara sejak zaman dahulu. Ya, Allah sudah mampu untuk berbicara sejak azali bersamaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisahkan dari Allah. Ya, ini yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa sifat kalam
Sama seperti sifat-sifat fi'liyah yang lain diistilahkan dengan qadimun naw', hadithul ahad. Tapi jamaah, kita lanjutkan kembali kata Syekh Muhammad ibn Said Ruslan, maka Al-Quran itu awal mula turunnya diturunkan adalah dari Allah, bukan dari Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW. Jibril hanya menurunkan Al-Quran itu dari sisinya, dari sisi Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah Jibril. Yang Jibril turun dengan membawa Al-Quran tersebut. Baik. Lanjut lagi kata beliau, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Ay wa ilallahi rabbil alamin ya'udu wa fiha ma'nayan. Kata beliau, Al-Quran itu Allah yang memulai berbicara Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang pertama kali mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepadanya lah, kepada Allah lah Al-Quran itu kembali. Di sini ada dua maknanya kata beliau. Makna yang pertama, Al-Quran kembali kepada Allah, yaitu bahwasanya Al-Quran, annal Quran yurfa'u fi akhiriz zaman. Al-Quran akan diangkat di akhir zaman. Fala yabqa minhu syai'un ma. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari Al-Quran tersebut. La fis sudur wala fis sutur. Tidak pula tersisa di dada-dada para penghafal Al-Quran, dan tidak ada yang tersisa pula di lembaran-lembaran. Artinya diangkat. Manusia tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran. Dan juga tidak ada Al-Quran bentuk mushaf, tertulis. Diangkat semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika min alamatis sa'ah. Itu termasuk tanda hari kiamat jamaah. Fahada makna ilaihi ya'ud. Ini makna yang pertama dari kalimat tadi, ilaihi ya'ud. Kepada Allah lah Al-Quran itu kembali, yaitu diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang kedua, dari kata-kata wa ilaihi ya'ud, kepadanya lah Al-Quran itu kembali, maknanya adalah ay yunsabu ilaihi. Al-Quran itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang pertama kali mengucapkannya, maka kalau ada yang menukil Al-Quran, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ketika ada seorang yang membaca firman Allah atau menulis firman Allah, pasti dia menyandarkan firman tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya Anda menulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika Anda menulis firman-firman tadi, ucapan-ucapan Allah tadi, ucapan-ucapan tadi, ayat-ayat tadi, Anda pasti mengatakan bahwa ini adalah firman Allah. Ya, ini maksudnya Anda mengembalikan ucapan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang pertama kali mengucapkannya. Ya. Ibarat kalau misalnya saya tanya, ada sebuah ucapan, yaitu ada sebuah kalimat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kepada siapa Anda kembalikan ucapan ini? Pasti kepada yang pertama kali mengucapkannya, yaitu Nabi SAW. Kalau saya bertanya kepada Anda, ada sebuah kalimat, ada sebuah kalimat berbunyi, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan berbicara. Sebelum berucap dan beramal. Ketika saya tanya kepada Anda kembalikan kepada siapa ucapan ini? Pasti jawabannya kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sebagai yang pertama kali mengucapkannya. Ya, maka Al-Quran semuanya kembali kepada Allah karena Allah yang mengucapkannya pertama kali. Tapi di sini kemudian beliau membawakan dalil tentang diangkatnya Al-Quran tadi, yaitu dalil dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu wasyut thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Kata Nabi, Islam ini akan terkikis sebagaimana
terkikisnya hiasan-hiasan yang ada di pakaian, yang ada di baju. Sampai tidak lagi dikenali apa itu puasa. Tidak ada yang tahu puasa itu apa, sholat itu apa, ya, kemudian menyembelih, berhaji itu apa, sedekah itu apa, sampai tidak ada yang mengenali. Saking terkikisnya Islam di akhir zaman. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailah. Dan kelak Al-Quran akan ditinggalkan. Ya, Al-Quran akan ditinggalkan di malam hari. Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Tidak ada satupun ayat yang tersisa dari Al-Quran di atas muka bumi ini. Wa dzalika baina yadayis sa'ah. Dan itu terjadi ketika dekat hari kiamat. Ini dalil bahwa Al-Quran kembali kepada Allah dari sisi makna yang pertama, yaitu diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini. Baik, kita lanjutkan kata Syekh Muhammad ibn Said Ruslan. Beliau mengatakan, takallamallahu rabbul alamin bil qur'ani haqiqatan. Allah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Sebenar-benarnya pembicaraan dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Binaan alal asli anna jami'as sifati haqiqatan. Kenapa kita katakan Allah berbicara secara hakiki? Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka mengatakan Allah berbicara namun majaz. Bukan secara hakiki Allah berbicara, namun maksudnya bicara Allah adalah kalamun nafsi, yaitu pembicaraan yang ada di dalam diri Allah, bukan kalam al-malfud, bukan kalam ucapan yang terucap, yang terdengar oleh lawan bicaranya. Kata mereka tidak, tapi itu ada pembicaraan dalam hatinya Allah. Ya, kalamun nafsi kata mereka. Ya, kata beliau, kenapa kita katakan Al-Quran kalamullah dan kalamullah Allah berbicara secara hakikatnya? Karena kaidah kita, semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW itu harus dibawa kepada maknanya secara hakiki, secara sebenar-benarnya. Dan Nabi SAW sampai-sampai untuk merealisasikan bahwa Allah memang punya sifat sebenar-benarnya sifat, sampai Nabi mentahqiq, merealisasikannya dengan mengisyaratkan menggunakan telunjuknya, menggunakan jempol dan telunjuknya. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah An-Nisa, innallaha ni'imma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Ya, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi peringatan atas kalian, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Pendengaran dan penglihatan, dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Hurairah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadau ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Ala ainihi. Kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi tatkala membaca ayat tadi, innallaha kana sami'an basira. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi meletakkan jempolnya di telinganya dan kemudian Nabi meletakkan telunjuknya di matanya untuk memberikan isyarat dan memberikan penegasan bahwa Allah mendengar dengan sebenar-benarnya pendengaran, Allah melihat dengan sebenar-benarnya penglihatan. Nah, ini sudah kita singgung dalam banyak pertemuan-pertemuan tentang hal ini. Ya, namun kita singgung lagi karena memang kita berbicara berkaitan dengan sifat Allah semuanya secara hakiki. Allah berbicara di dalam Al-Quran bahwa Dia memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tetapkan wajah secara hakiki tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dipertanyakan bagaimana wajah Allah, tanpa ditolak maknanya, tapi tetapkan apa adanya. Allah mengatakan bahwa Dia punya kedua tangan. Bal yadahu mabsutatan. Allah mengatakan kepada iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau gak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka tetapkan maknanya secara hakiki. Tangan adalah tangan secara hakikatnya. Allah benar-benar punya tangan secara real, namun tidak sama dengan tangannya makhluk. Tidak boleh diserupakan dengan tangannya makhluk. Tidak boleh dibayangkan, tidak boleh dipertanyakan bagaimana tangan Allah Azza wa Jalla, dan semua sifat-sifat Allah perlakukan demikian. Karena para ulama punya kaidah, al-kalamu fi ba'dis sifat kal kalami fi ba'dil akhar.
membicarakan sebagian sifat itu persis dengan pembicaraan sifat-sifat yang lain. Maka kalau Anda berbicara tentang sifat kalam, sama kaidah-kaidah dalam menetapkan sifat kalam itu juga berlaku pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ucapan Imam Malik rahimahullah taala itu oleh para ulama dijadikan sebagai mizan, timbangan dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Malik cuma berbicara tentang sifat satu sifat saja, yaitu istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kaidah di dalam sifat semuanya sama, maka ucapan Imam Malik itu salihun likulli sifah, cocok untuk diterapkan di semua sifat. Apa ucapan Imam Malik? Ucapan yang masyhur. Imam Malik ketika ditanya oleh salah seorang penanya, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana istiwanya Allah? Kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa maknanya sudah diketahui. Namun bagaimananya istiwa itu yang tidak diketahui. Mengimani istiwa dengan maknanya secara bahasa Arab itu wajib hukumnya. Sedangkan mempertanyakan bagaimananya istiwa itu adalah bid'ah di dalam agama. Ini hanya istiwa yang dibicarakan sama Imam Malik, tapi cocok untuk semua sifat-sifat Allah. Ya, cocok untuk semua sifat Allah. Wa idza kana kalamullahi haqiqatan fala yumkin an yakuna makhluqan. Kalau memang kita sudah meyakini Allah berbicara secara hakiki, secara real, maka mustahil kalau kalamullah itu kemudian disebut sebagai makhluk, dianggap sebagai ciptaan Allah, padahal Allah berbicara secara hakiki. Jangan dianggap Allah ketika berbicara menciptakan makhluk yang namanya kalam. Ya, Allah ketika mau berbicara kepada Nabi Musa ini, Allah menciptakan makhluk dulu. Ya, untuk supaya makhluk ini nanti menyampaikan apa yang diinginkan Allah kepada Nabi Musa misalnya. Tidak. Allah sendiri yang berbicara. Dia sendiri tanpa perlu menciptakan suatu makhluk untuk berbicara, tidak. Tapi sifat kalam itu adalah sifatnya dia. Maka itu bukan makhluk. Li'annahu sifatuh. Wa sifatul khaliq ghairu makhluk. Li'anna sifata takunu ala qadril mausuf. Wallahu rabbul alamin laisa kamitslihi syai'un. Fasifatuhu laisa kamitsliha sifatun. Kata beliau, sifat al-khaliq, sifat-sifatnya pencipta, itu bukanlah ciptaannya. Ya, sifat-sifatnya pencipta itu bukan ciptaannya. Tadi kalau Anda kembali ke contoh yang saya berikan, saya tadi memberikan ilustrasi tukang kayu menciptakan meja ini. Tukang kayu punya sifat. Tukang kayu itu punya sifat marah. Dia punya sifat tinggi. Dia punya sifat mungkin kulitnya agak gelap, ya, dia punya sifat rambutnya hitam, dia punya banyak sifat. Maka sifat-sifatnya si tukang kayu itu berbeda dengan meja yang dia ciptakan. Kalau meja itu memang buatannya dia, tapi kalau sifat itu sesuatu yang melekat pada dirinya. Ya, kalau sifat-sifatnya si tukang kayu itu sesuatu yang melekat kepada dirinya. Ya, kalau mejanya itu adalah ciptaan dia, karyanya dia. Maka demikian juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan makhluk. Li'anna sifata takunu ala qadril mausuf, karena namanya sifat sesuai dengan yang disifati, dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Berbeda dengan sifatnya makhluk. Kalau sifatnya makhluk, kata beliau, itu makhluk, ciptaan. Ya, kita lihat di alam semesta ini, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti ada sifatnya. Saya tantang Anda, berikan kepada saya satu contoh makhluk yang dia tidak memiliki sifat. Ya, kalau ada yang bisa jawab, mau dikasih hadiah berapa? Kasih hadiah miliaran, triliunan, ya, buat Anda. Kalau bisa menjawab, sebutkan satu makhluk yang dia itu tidak punya sifat sama sekali.
Ya, kalau ada silakan komen di bawah, nanti hadiahnya dikirim. Anda mau minta berapa M dikirim nanti. Ya. Minimal satu sifatnya dia, yaitu wujud. Ada eksistensinya. Ya, dia itu ada. Karena kalau nggak ada, nggak mungkin Anda sebut. Ya, nggak mungkin Anda sebut. Minimal dia itu sifatnya adalah wujud. Ada. Ya, itu sudah sifatnya dia. Nah, sifatnya makhluk itu adalah makhluk ciptaan. Ya, di alam semesta ini ada banyak makhluk-makhluk. Semua makhluk-makhluk itu punya sifat. Nah, sifatnya makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makhluk juga ciptaan Allah. Wa amma sifatul khaliq fa ghairu makhluk. Adapun sifatnya Allah itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun itu sifat. Kembali kepada Al-Qur'an, wal Qur'anu kalamullah wa kalamullahi sifatuh wa sifatullahi ghairu makhluqah fal Qur'anu ghairu makhluk. Maka Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sedangkan kalamullah adalah sifatnya. Dan sifat-sifat Allah itu bukanlah makhluk, maka Al-Qur'an kesimpulannya bukan makhluk. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? Ada pertanyaan? Ada? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Cuman di sini beliau Syekh Muhammad ibn Said Ruslan ingin membedah tentang ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang membantah orang-orang Jahmiyah. Jadi orang-orang Jahmiyah ini ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, dibantah habis oleh para ulama-ulama ahlus sunnah. Ulama-ulama sunnah membantah habis orang-orang Jahmiyah, mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dibantah. Karena mereka sudah bangkrut hujjah, mereka mencoba untuk memoles ucapannya, melakukan kamuflase, yaitu dengan mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Bacaan Al-Qur'anku itu makhluk. Ya, ini ngelesnya orang-orang Jahmiyah. Namun para ulama Ahlus Sunnah cerdas, nggak tertipu dengan kamuflasenya orang-orang Jahmiyah. Ya, para ulama tetap memvonis, mengatakan bahwa yang diinginkan sama Jahmiyah ketika mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, bacaan Al-Qur'anku itu makhluk, para ulama tetap memvonis yang dimaksud sama mereka adalah Al-Qur'an makhluk. Ya, mereka melihat hakikat ucapannya dan tabiat orang-orang Jahmiyah yang memang secara asal mereka sudah meyakini Al-Quran itu makhluk. Maka ucapan apapun yang keluar dari mereka tetap diarahkan ke sana sama para ulama. Ya, tetap diarahkan ke sana oleh para ulama. Nah, ini insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri majelis kita. Aku qouli hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.